warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainandari Hadatul Aisi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran guna memenuhi tugas micro teaching. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Langkah yang pertama yaitu guru dipastikan sudah membuat kelas dalam Google Classroom guna melakukan absensi, diskusi, dan share materi. Absensi dapat dilakukan pada kolom komentar yang telah dibuat oleh guru. Langkah kedua, guru dipastikan telah membuat kelas dalam Google Meet guna menampilkan video pembelajaran berupa ceramah atau penyampaian materi oleh guru. Pembuatan kelas tersebut dapat berupa link yang dapat di-share ke peserta didik dan dapat diakses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat di tengah keadaan pandemi seperti sekarang ini. Amin. Untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sejenak untuk kelancaran pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu di Google Classroom. Oke, semua sudah absen dari total 20 peserta didik. Pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas materi tentang kebijakan moneter. Lalu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal, yang tentunya masih ada kaitannya dengan kebijakan moneter, yaitu sama-sama saling berpengaruh dalam perekonomian suatu bangsa. Selanjutnya, Ibu akan memberitahukan tujuan kita mempelajari kebijakan fiskal dan kompetensi dasarnya, yaitu sebagai berikut. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, peran kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, dan dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan kebijakan fiskal serta mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan fiskal. Selanjutnya, metode yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran kali ini terdiri dari beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode ceramah, yang kedua metode diskusi kelompok, yang ketiga metode curah pendapat atau brainstorming method, dan yang terakhir ada online game method, yaitu dalam bentuk kuis yang akan dilaksanakan di akhir pembelajaran. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Harap anak-anak tetap memperhatikan dan membuka modul yang telah Ibu bagikan. Istilah kebijakan fiskal ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom asal Inggris bernama John Maynard Keynes sekitar tahun 1883. Teorinya yang dikenal dengan Keynesian Economics menyebutkan bahwa kestabilan bisnis dan ekonomi suatu negara bisa tercapai bila ada penyesuaian antara pengeluaran dan permintaan perpajakan. Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang dapat mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dalam mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, ada jenis-jenis kebijakan fiskal.
Sebetulnya banyak jenis kebijakan fiskal, namun yang paling penting untuk dipelajari yaitu jenis kebijakan fiskal berdasarkan kondisi perekonomian suatu negara. Ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua ada kebijakan fiskal konstruktif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan fiskal yang dikeluarkan apabila kondisi negara tengah di dalam pertumbuhan ekonomi yang lemah. Artinya, pengangguran meningkat, bisnis lesu, daya beli masyarakat berkurang, dan lain sebagainya. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi tersebut, suatu pemerintahan bisa melakukan dua kebijakan. Yang pertama, yaitu kebijakan menurunkan pajak, dan yang kedua, ada kebijakan meningkatkan pembelanjaan negara. Sebaliknya, ada kebijakan fiskal konstruktif, yaitu kebijakan yang dikeluarkan ketika ekonomi suatu negara semakin memanas, yang ditandai dengan tingkat inflasi tinggi, nilai tukar mata uang yang rendah, dan lain sebagainya. Penerapannya adalah dengan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pemasukan. Salah satunya dengan menerapkan pajak yang tinggi sampai nantinya kondisi perekonomian kembali stabil. Peran kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Yang ketiga, mengatur jumlah uang yang beredar, namun lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Yang keempat, yaitu kebijakan fiskal berperan dalam pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya sehingga dapat tercipta pertambahan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Adanya peran kebijakan fiskal di atas terbagi kembali dalam 4 fungsi kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi alokasi. Fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dan akan dialokasikannya. Fungsi ini erat kaitannya dengan perpajakan, pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi alokasi berguna untuk menentukan berapa banyak dana yang akan disisihkan dan kemana tujuannya. Sedangkan fungsi distribusi berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan yang terakhir, keempat, ada fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai, dibutuhkan beberapa instrumen yang mendukung untuk tercapainya kebijakan fiskal tersebut. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan memaparkan sebuah kasus atau permasalahan, dan silakan selanjutnya kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan instrumen apa yang sesuai dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat di Indonesia berimbas pada semua sektor, terutama pada sektor ekonomi Indonesia. Himbauan physical distancing, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah,
hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya membuat roda perekonomian nyaris terhenti. Hal tersebut diakibatkan karena melambatnya kegiatan ekonomi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi RI terjadi di berbagai sektor ekonomi. Salah satunya yang telah dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 7,62% pada Januari 2020 dibandingkan Desember 2019. Sementara wisatawan Nusantara turun 3,1% pada periode yang sama dan hal tersebut akan semakin mengalami penurunan di tengah keadaan yang sekarang. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dapat turun menjadi 2,5%, bahkan 0%. Kondisi ini dapat terjadi jika Indonesia tidak mampu menangani pandemi lebih dari 6 bulan dan jika perdagangan internasional tumbuh di bawah 30% serta industri penerbangan mengalami syok dan turun hingga 75%. Silakan anak-anak, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing tentang peserta didik diberikan waktu selama 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing pada Google Meet yang sedang berjalan. Selanjutnya, hasil diskusi tersebut disusun dalam bentuk laporan lembar kerja siswa dan dipublikasikan pada laman Google Classroom yang telah dibuat oleh guru. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias dalam melaksanakan diskusi pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah kalian laksanakan tentang sebuah permasalahan yang sedang terjadi sekarang dikaitkan dengan instrumen kebijakan fiskal. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa instrumen kebijakan fiskal terdiri dari 2 ranah penting, yaitu ada pajak dan belanja negara. Nah, yang pertama itu pajak. Pajak bisa disebut sebagai instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, pendapatan terbesar negara Indonesia salah satunya adalah dari pajak. Untuk meningkatkan pembangunan negara, pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak untuk tujuan pembatasan konsumsi, pemberian subsidi pada masyarakat agar ketimpangan ekonomi itu berkurang, serta dapat juga pemerintah menerapkan penurunan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, begitu cara kerja instrumen pajak untuk menstabilkan ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal yang kedua yaitu belanja negara. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi juga bisa cepat tercapai. Jadi pemerintah mengeluarkan uang untuk belanja dalam bentuk belanja negara untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah yang pertama, menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya belanja negara, pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan untuk menurunkan belanja negara dengan tujuan seperti mengatasi inflasi, mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Nah, itu penjelasan tentang instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya, tentang kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah di tengah adanya pandemi COVID-19 yang kalian telah paparkan dalam diskusi, saya akan bahas beberapa kebijakan tersebut. Ya, kebijakan yang pertama yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 28, nomor 31, dan nomor 34 yang isinya telah saya share di Google Classroom. Nah, peraturan tersebut dibuat khusus untuk penanganan perekonomian di tengah
COVID-19 ini. Kebijakan yang kedua yaitu tentang pemberian fasilitas pembebasan bea cukai atau bea masuk, pemungutan PPh pasal 22 impor untuk barang-barang impor berupa kesehatan, barang-barang kesehatan. Nah, untuk menunjang kebutuhan barang-barang tersebut di negara Indonesia gitu. Jadi barang tersebut lebih mudah masuk ke Indonesia gitu. Nah, selanjutnya kebijakan yang ketiga yaitu tentang pengeluaran pemerintah dalam bentuk apresiasi program bansos, terus BLT, keluarga harapan, dan bantuan-bantuan lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Ya, itulah sedikit kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan. Kalian luar biasa dalam diskusi ya, semuanya aktif. Dan setelah ini silahkan cek di Google Classroom, Ibu sudah meng-share link untuk kuis. Nah, nanti kuisnya Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Kuisnya itu pilihan ganda. Dan Ibu harap kalian bisa mengerjakan secara teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelumnya, guru telah membuat soal pada kuisis dalam bentuk soal pilihan ganda berjumlah 10 soal. Dalam satu butir soal diberi waktu pengerjaan selama 30 detik. Ini merupakan salah satu contoh pelaksanaan kuis melalui kuisis. Oke, akhirnya tibalah kita di akhir pembelajaran, penyampaian materi, diskusi kelompok, pengumpulan tugas, dan kuis telah terlaksana dengan lancar, dan semoga materi, pembelajaran, dan pengalaman belajar yang kalian dapatkan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Tetap semangat, jangan lupa untuk belajar, dan sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything's been so messed up here.